Shalom, selamat malam buat kita semua. Jemaat GKI Sola Gracia Buperwaena yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari Week Jerusalem hingga Week Sion, kita patut mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang masih ada bagi kita hingga pada saat ini. Dan pada malam hari ini, Kamis tanggal 4 Maret 2021, kita akan melakukan ibadah persekutuan keluarga di Minggu Sengsara yang ketiga. Dan pada malam hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Naaman Jalesi. Untuk itu, untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama, dan pada ayatnya yang kedua kami undang Bapak Penatua yang akan melayani kita di malam hari ini. Untuk itu, kepada seluruh jemaat yang ada beribadah di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Biarlah ibadah keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Buperwaena yang terjadi di week 1 sampai week 8 pada hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan pembacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu Di Tengah Ombak.
Kristus kasihi, menyambut kidung pujian kita tadi, kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur yang saya ambil dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya mengajak kita semua jemaat untuk membacanya bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menyiapkan nyanyian rohani nomor 55, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, hatiku beriman, sambil persembahan dijalankan di setiap rumah tangga masing-masing. Nyanyian rohani 55 ayat 1 dan 3. Hatiku beriman. Ayatnya yang ketiga. Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, hati dan jiwa kami terangkat ke hadirat kudus-Mu, ya Tuhan. Kami telah mempersembahkan seluruh hidup, pergumulan, tanggung jawab dan harapan kami melalui persembahan kudus. Bapa, kiranya berkenan memberkati persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi sumber bagi karya pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, dan menjadi daya ketika kami harus mengoptimalkan pelayanan firman kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengaku salah atas segala dosa dan kelemahan kami.
kami hendak masuk dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah, penuh dosa dan keterbatasan, kami mohon ya Tuhan, urapi kami dengan roh suci-Mu. Layakkan kami semua jemaat Tuhan, baik di week 1 sampai week 8, maupun kami yang ada di dalam gedung gereja ini, agar kami menjadi anak Tuhan yang layak untuk mendengarkan firman-Mu, dan pada akhirnya, oleh urapan, oleh kasih dan penyertaan Tuhan, firman itu boleh bertata dalam tubuh, hati, dan pikiran kami, agar segala tindak tanduk kami berbuahkan kebenaran, bersumber dari kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi firman dan manusia. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita menyiapkan firman Tuhan, perikop bacaan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru sesuai dengan kalender gerejawi, terambil dalam Injil Yohanes 8 ayat 30, saya batasi sampai ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang 36, demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah Bapak Mama, anak-anak, jemaat yang mau menyediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan pada akhirnya mau menjadikan firman itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom, damai di hati, jemaat yang Kristus kasihi. Tema renungan, menerima kebenaran, merdeka, hidup dalam kebenaran, dan mewartakan kebenaran. Sekali lagi, tema renungan yang saya ambil adalah menerima kebenaran, merdeka, hidup dalam kebenaran, dan mewartakan kebenaran. Hari ini, bulan ini, kita merayakan ulang tahun yang pertama, ulang tahun Corona. Bulan Maret
yang pertama, dan sudah ada lagi di Indonesia, itu COVID varian baru, COVID B117, sudah dapat di Kerawang kalau tidak salah. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita dan juga mau memberi pengharapan kepada kita. Minggu ini, minggu ketiga, kita merayakan masa Prapaskah, masa-masa minggu sengsara. Perikop bacaan kita merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan banyak orang di Bait Allah. Dia mengajar setiap orang saat itu. Ada orang Yahudi. Di antara mereka terdapat juga orang Farisi dan ahli Taurat yang licik dan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Pertanyaannya kenapa? Karena pelayanan yang Yesus berikan itu sangat spektakuler, berdampak luas dan sangat luar biasa. Kita melihat dalam bacaan sebelumnya, itu terjadi ketegangan antara Yesus dan ahli-ahli Taurat berkenaan dengan perempuan yang berzina. Selanjutnya Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Itu sebuah pernyataan yang menghancurkan ego ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama saat itu. Disitulah kontradiksinya. Sebelum kita masuk, saya ingin memberi sebuah ilustrasi. Ada seorang anak raja, dia mengendarai mobil yang sangat mewah. Dan ketika dia ketemu dengan beberapa anak muda dan beberapa orang banyak, dia katakan demikian, "Hai anak muda, apa yang kau inginkan dari aku?" Jawab anak-anak itu, "Saya ingin mobil anak raja yang begitu baik." Keinginan ini menggambarkan keinginan kita sebagai orang-orang Kristen dewasa ini. Keinginan ini menggambarkan keinginan manusia yang sebatas menginginkan sesuatu untuk memenuhi egonya. Anak raja tersebut bilang begini, "Seharusnya engkau tidak perlu menginginkan mobil saya. Tetapi yang kau pinta bahwa Tuanku, saya ingin hidup bersama Tuan di rumah Tuan. Maka segalanya akan terpenuhi." Ini sebuah ilustrasi yang menarik, yang menggugah kita, yang mengoreksi iman kita, bahwa sampai dengan hari ini, kita yang mengaku sebagai orang percaya, masih sama seperti permintaan tadi, sebatas memenuhi kebutuhan kita. Padahal yang terbesar adalah kita harus hidup bersama Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Berarti tidak semua orang percaya pada Dia. Hari-hari ini juga banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak semua. Kita juga percaya kepada Yesus. Tapi kepercayaan kita hanya sebatas mengetahui siapa Yesus. Kita belum mengenal Yesus secara pribadi. Kita belum menerima kebenaran itu secara pribadi. Akhirnya kita merdeka. Ketika kita menerima Yesus, itulah komitmen iman. Tapi apakah sebatas hanya kita berkomitmen bahwa kita percaya, iman kita menerima Yesus karena ada kebenaran dalam diri Yesus? Sebuah refleksi kemerdekaan iman kita dimerdekakan dari dosa. Pertanyaannya, apakah kita dimerdekakan dari dosa atau kita merdeka untuk berbuat dosa? Itu pertanyaan untuk kita. Pilihannya kembali ke kita. Apakah kita merdeka
untuk berbuat dosa lagi atau kita merdeka dari dosa? Mari kita menjawab dalam iman kita masing-masing. Ini sebuah pilihan. Sesungguhnya kita merdeka karena menerima kebenaran. Itu hal yang pasif. Kita menerima Allah di surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus memberikan kita kebenaran itu. Kita hanya menerima, tema kita tadi menerima kebenaran. Hidup dalam kebenaran, tetap dalam kebenaran dan mewartakan kebenaran itu. Ini tanggung jawab iman kita. Ayat yang ke-31 dalam perikop bacaan kita berisi sikap konsistensi kita. Iman yang aktif, bukan pasif. Kita harus konsisten gitu. Kalau sekarang saya menerima kebenaran karena karya Yesus, karena perbuatan Yesus, karena ajaran Yesus, maka jadikan kebenaran itu sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup. Tetapi jangan suam-suam kuku. Hari ini panas, besok dingin. Hari ini percaya ada tantangan karena kita berada dalam dinamika kehidupan dunia. Esok kita sudah tidak percaya lagi. Jadi komitmen iman kita, hal yang pasif harus disertai konsistensi iman kita agar tetap percaya, berada dalam kepercayaan itu, tetap berjalan dalam rel iman, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak suam-suam kuku, atau tidak hangat-hangat tai ayam. Kita juga tanggung jawabnya, kita juga harus merdeka untuk menyatakan kebenaran itu. Ini sulit, tetapi itulah tanggung jawab kita. Itulah amanat agung bagi kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Singkatnya ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pertanyaan reflektif untuk kita. Sanggupkah kita tetap setia dalam rel kepercayaan itu? Ataukah iman kita senantiasa goyah? Mari kita berkaca pada diri kita. Ketika ada tantangan, terkadang kita tidak berjalan dalam rel iman itu lagi. Itu tantangan. Selanjutnya ayatnya yang ke-32, dia berkata bahwa kita yang telah menerima kebenaran, agar kita benar-benar menjadi murid Kristus, yang pada akhirnya kita hidup benar dari kebenaran yang sejati, yang akan memerdekakan kita dari dosa. Kita bebas dari hamba dosa dan menjadi pewaris kerajaan kekal dalam surga. Manusia yang berdosa itu terjajah dan membutuhkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah karya Yesus. Bagaimana sikap kita? Sebagaimana saya katakan tadi, kita butuh komitmen, tetapi juga kita butuh konsistensi agar di tengah arus pergumulan, di tengah arus pencobaan, di tengah berbagai godaan, tantangan seperti COVID saat ini, kita tetap percaya bahwa kita anak Tuhan. Kita menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita. Banyak kali kita terjebak dalam berbagai konflik, tantangan, percobaan. Kita pada akhirnya lupa pada komitmen iman kita. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan agar kita benar-benar menjadi murid Kristus, yang pada akhirnya kita hidup benar dari kebenaran sejati yang akan memerdekakan kita. Kita bebas dari hamba dosa dan menjadi pewaris kekal dalam kerajaan surga. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, ketika kita memiliki komitmen iman, kita harus konsistensi mengikuti komitmen tadi. Dan pada akhirnya kita akan menyandang status baru sebagai murid Yesus.
Murid Yesus, murid yang mengetahui kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat yang Kristus kasihi, ayat ke-33 ayat sampai ayat ke-34 ini sebenarnya sebuah paradoks iman. Ini gambaran sikap hidup kita. Kita seperti ahli-ahli Taurat. Kita seperti orang Farisi tadi. Kita sombong karena kita sudah menjadi orang Kristen sejak kita lahir. Kita lupa bahwa sesungguhnya orang kadang-kadang gagal dalam beriman karena kita hidup dalam dunia yang penuh konflik, penuh tantangan. Jemaat yang Kristus kasihi, sadarilah kita adalah surat-surat Kristus yang terbaca. Sanggupkah kita menjadi surat-surat Kristus yang terbaca itu? Kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Ada sebuah ilustrasi katakan begini, kita tidak dapat mencegah seekor burung terbang di atas kepala kita. Tetapi yang dapat kita cegah, jangan sampai kita membiarkan burung tersebut hinggap dan bertahta di atas kepala kita. Mari kita merefleksi diri kita. Bukankah terkadang kita membiarkan burung itu hinggap di atas kepala kita? Bukankah terkadang betapa sering kita membiarkan burung itu bertahta di atas kepala kita, menguasai hidup kita? Ini tantangan demi tantangan. Karena itu, minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang kita selenggarakan selama 7 minggu, mau mengingatkan kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya agar tetap percaya. Mau mengingatkan kita agar tetap kita yakin bahwa sampai kapanpun kita adalah pengikut Yesus. Itu ancaman kehidupan kita. Ingat dan ingat. Iman orang Kristen bukan iman yang statis, tetapi iman yang dinamis. Dia selalu berada dalam berbagai aroma kehidupan, dalam berbagai musik dunia, dalam berbagai tantangan demi tantangan, tawaran dan tawaran. Situasi kenikmatan dunia kadang-kadang membelenggu iman kita. Pertanyaannya, sanggupkah kita bertahan? Sanggupkah kita tetap menyangkal diri kita? Sanggupkah kita tetap memikul salib? Sanggupkah kita tetap mengikuti Yesus yang kita imani sampai maut memisahkan jiwa dan raga kita? Para orang tua di gereja, para anak muda di gereja, itu adalah harapan gereja. Jangan sampai kita membiarkan burung yang terbang tadi bertahta di atas kepala kita. Ayat yang kelima, ayat yang ke-35 mau mengingatkan kepada kita agar kita selalu sadar bahwa sesungguhnya kita terkadang jatuh ke dalam dosa. Kita terkadang sebagai orang Kristen bisa menjadi hamba dosa lagi. Akhirnya kita tidak mewarisi kerajaan surga sebagai janji iman tadi. Kita tidak hidup di dalam rumah Tuhan. Kita tidak berada dalam kerajaan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 20 katakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu tawaran, itu anugerah. Respon kita adalah menerima tawaran itu dengan sikap iman tadi. Jemaat yang Kristus kasihi, bonus terbesar yang Tuhan janjikan adalah sebagaimana tercantum dalam ayatnya yang ke-36. Dalam kehidupan orang Kristen yang setia,
pasti akan mewarisi bonus yang terbesar. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan diam dalam rumah Tuhan. Kita akan selalu memperoleh keselamatan yang kekal. Kemerdekaan iman karena kebenaran Kristus. Jadilah iman Kristen yang aktif, karena kita semua adalah orang Kristen yang luar biasa, yang mendapatkan hadiah yang terbesar, kado Paskah, kado terindah, kado keselamatan. Menutup renungan hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita seorang tukang bangunan yang hebat. Ada seorang tuan, seorang pengusaha, dia mempekerjakan seorang tukang bangunan yang hebat. Dia ini ahli membangun bangunan, dan bangunan yang dibangun selalu berkualitas. Sampai pada akhirnya, sang tukang bangunan bilang begini, "Tuanku, saya sudah tua. Saya harus berhenti dari pekerjaan saya. Bolehkah tuanku membiarkan saya istirahat?" Jawab tuan tersebut, "Boleh. Tapi permintaanku yang terakhir, bangunlah sebuah rumah yang terbaik, yang paling baik, dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi." Itu permintaan terakhir dari tuan kepada tukang bangunan tersebut. Apa yang dilakukan oleh tukang bangunan? Dia bilang, saya sudah lama mengabdi pada Tuhan. Saya telah banyak berkarya untuk Tuhan. Lalu dia membuat bangunan, tapi dengan bahan yang asal-asal saja. Campurannya asal-asal saja. Kualitas kayu yang dipakai juga asal-asal saja. Semen ataupun keramik yang dipasang juga asal-asal saja. Ketika dia selesai, dia menghadap tuannya. Dia bilang, "Tuan, bangunannya sudah selesai." Apa jawab tuannya? "Terima kasih. Dan bangunan itu saya persembahkan sebagai hadiah yang terbesar untuk engkau sebagai tukang bangunan yang terbaik." Menyesal. Kenapa saya tidak membangun dari kualitas bahan-bahan yang terbaik agar itu menjadi milik saya? Ilustrasi ini mau menggambarkan bahwa sadar atau tidak sadar, kita seperti tukang bangunan itu. Setia, setia, dan setia. Mengabdi, mengabdi, dan mengabdi. Dan menjadi pelayan Tuhan yang terbaik. Tapi pada sebuah titik tertentu, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan pekerjaan kita, kehidupan bergereja, terkadang orang gagal di langkah terakhir itu. Ada masalah, saya keluar. Goodbye GKI Sola Gracia. Itu yang terjadi. Menyesal tua, tiada berguna. Selamat merayakan masa Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita merespon firman Tuhan ini dengan bernyanyi bersama lagu "Aku Mengasihi Engkau Yesus".
yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kembali lagi kami hamba-hambamu menghampiri tahta kudus-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena dalam keterbatasan kami, Kau mau hadir bersama kami, Kau mewartakan kabar sukacita-Mu. Bapa, sesungguhnya pada malam hari ini, esok dan seterusnya, kami diingatkan untuk tetap konsisten melaksanakan komitmen iman kami. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itu adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, kami berbahagia karena kami merdeka karena kebenaran itu. Namun kami sadar ketika kami harus hidup sebagai surat-surat Kristus yang terbaca dalam kemerdekaan iman kami karena kebenaran Kristus. Kami lalai, kami gagal mempertahankan kesetiaan kami. Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus, ampunilah kami agar dalam kekekalan-Mu kami juga diajarkan untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami setia menjadi surat-surat Kristus yang terbaca, dan kami juga berkomitmen untuk mewartakan kebenaran itu di luar gereja kami dalam sikap hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GKI Sola Gracia, Bu Perwaina, Bapak Mama, anak-anak yang ada di week 1 sampai week 8. Dalam pandemi COVID-19 ini, kami dimampukan, ya Tuhan, agar kami kuat, kami mampu. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Biarlah kami tetap percaya bahwa kami adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Kami adalah bagian dari umat Tuhan yang diberi keselamatan, yang diberi kemampuan, yang diberi keteguhan iman. Bapa, sesungguhnya kami tidak mampu. Namun pada malam hari ini kami mohon, ya Tuhan, mampukan kami agar kami tetap teguh, kokoh berdiri, dan mengamanatkan penderitaan Kristus sebagai kebenaran hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau, ya Yesusku. Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati para pelayan kami, terutama ibu pelayan dan keluarga. Berkati hamba-hamba Tuhan, para majelis, para diaken, para penatua. Berkati anak-anak Tuhan, para pengajar, guru-guru sekolah minggu, segenap pemuda yang berkarya untuk mengedepankan pelayanan terhadap Dikau. Dalam berbagai keterbatasan hidup mereka, ya Tuhan, berilah masa depan yang baik bagi mereka, seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Kami hendak berpisah, namun kami mohon, biarlah di hari Kamis
tanggal 4 Maret 2021 ini, kami tetap menerima kebenaran itu. Kami merdeka dari berbagai pergumulan hidup kami. Kami bebas untuk mewartakan kebenaran itu. Kami bebas untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Berilah kami kemampuan di atas ketidakberdayaan kami. Jadikan kami sebagai umat Tuhan yang akan melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna. Namun di dalam nama Yesus, kami mohon biarlah kesempurnaan Tuhan yang boleh jadi dan menjadi milik kami hamba-hamba-Mu, milik kami umat-Mu, milik kami jemaat Tuhan, hari ini sampai kapanpun kami ada. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami sempurnakan doa kami di dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 318, ayat 1 dan 2, sambil kita berdiri. Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga. Marilah kita berdoa. Kami memuji Dikau ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan
menyertai ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai kami ya Tuhan, hari ini terus sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, Bapak Penatua Naaman Jelesi, yang sudah menyampaikan firman kebenaran untuk kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh tim multimedia yang sudah membantu pelayanan kami di malam hari ini, dan juga kepada Adik Boas yang sudah mengiringi puji-pujian kita di malam hari ini. Terlebih khusus kepada seluruh jemaat GKI Sola Gracia Buperwawena yang mengikuti ibadah live streaming dari Week Jerusalem hingga Week Sion. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali berjumpa di minggu yang akan datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan shalom.